Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Kembali lagi gue bikin video update transfer dari Fabrizio Romano ya. Ini info ini benar atau sah per 9.45 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi gue baru bikin dan gue bakal langsung upload. Masalah Greenwood, ya gue pengen update sedikit doang ya. Nggak mau ngomongin banyak tentang dia di video ini. Yang pasti rumornya dia udah ditangkap polisi ya, udah lagi jadi tersangka lah ibaratnya. Gue nggak tahu bakal damai atau enggak ya. Yang pasti dari segi Manchester United pun dia udah dirumorkan bahwa dia udah disuspend, nggak datang training, nggak main juga gitu, nggak bakal main juga ya. Jadi itu langkah yang tepat banget menurut gue. Tapi kayaknya nggak ada official statement itu karena masih menunggu wait and see solusinya seperti apa dan apa gitu dan gimana ya. Dan ini sebenarnya kasus apa? Jadi sih menurut gue sih itu langkah yang cukup wise ya, cukup bijak dari Manchester United ya, karena lu bukan tersangka sampai ada yang menuntut gitu aja. Jadi gue nggak tahu dia bakal damai atau nggak, tapi tetap aja ini bukan berarti dia tiba setelah ini dia bisa langsung masuk tim inti gitu. Kalau gue bilang tetap harus ya harus ada kompensasinya lah, harus ada hukumannya lah benar. Kita nggak bisa ada kriminal di dalam tim sebesar Manchester United ya, itu penting banget ya. Atau di drop aja, bodo amat benar nggak ya. Kriminal ya kriminal, mau dia damai atau enggak, kriminal ya tetap kriminal. Ini menurut gua. Oke, kita lanjut aja lah yang ngomong yang seru aja ya. Berita transfer. Dembele ya, jadi karena Dreamwood apa ya, karena tindakan kriminal langsung pada banyak sikat Dembele ya. Sorry aja ya, kalau gua sih nggak setuju ya, karena gue udah selalu bilang Dembele ini pemain lebih cocok bukan pemain inti tapi lebih ke arah squad rotasi ya. Artinya apa, dia tuh lebih cocok jadi cadangan lah untuk merotasi gitu ya, dimana kalau misalnya first team kita lagi cedera atau apa, dia masuk gitu ya kan. Jadi itu penting banget untuk kita tahu karena dia gampang cedera ya. Greenwood itu kan udah hampir starting 11 terus, bener nggak ya. Jadi kalau dia buat ganti Greenwood, gue nggak setuju. Apalagi kalau kita harus bayar ya kan 30 juta lah atau berapa di Januari ini, menurut gue sih nggak worth it gitu loh, nggak worth it sama sekali. Dia lebih cocok sebagai pengganti Lingard ya, kalau gue bilang, dalam arti ya dibuat squad rotation aja, buat gantiin pemain yang ini, pemain yang apa, tim inti yang lagi kecapean atau apa, dia gantiin gitu loh ya. Dia buat squad rotation cocok gitu. Tapi bukan di Januari juga, di bulan Juni dapat gratis, gajinya 11-12 sama mirip-mirip sama Lingard, sikat gitu loh. Boleh untuk squad rotation ya, boleh banget ya. Jadi kalau gue bilang sih gitu. Kalau kalian bilang oh buat gantiin Greenwood, gue nggak setuju. Apalagi kalau kita harus bayar. Kalau untuk Juni gantiin Lingard sebagai squad rotation ya. Kalau gajinya nggak terlalu tinggi juga, menurut gue sih sikat aja nggak apa-apa. Ya tapi gitu. Bagusnya yang tertarik adalah Paris Saint-Germain ya, klub-klub gila, klub gila nggak, yang duitnya nggak ada serinya. Yang pasti Manchester United juga not even interested ya, nih katanya si Romano ya. Man United not even interested, dan ini menurut gua langkah yang sangat tepat dari Manchester United ya. Karena kita butuhnya ya bukan butuh itulah, bukan butuh winger lagi gitu ya. Kita bayangin aja kalau kita beli winger lagi, si Palestri balik udah pasti bakal bisa main musim depan. Ya maksudnya udah mateng lah. Ya dia udah loan 2 tahun dan menurut gua sih dia cukup sering main di Sociedad. Ya dia balik ke sini udah pasti, feeling gue sih ada rencana untuk pakai dia di musim depan ya. Diallo mungkin belum. Jadi kita lihat aja gimana. Yang pasti kalau buat dia jadiin winger, kita nggak perlu sih jujur di kanan. Kita ada Sancho, kita ada Rashford yang bisa main di kanan juga, benar nggak? Jadi nggak masalah sih gue bilang sih, nggak perlu, kita nggak perlu desperate lah, nggak perlu desperado ambil Dembele gue bilang ya. Liverpool Carvalho nggak penting, 3 hours Dembele, masih Dembele bentar. Nah, ini juga update lagi dari Phil Jones. Untuk Phil Jones, Phil Jones decided to turn down ya. Jadi dia nggak mau keluar dari Manchester United untuk masuk Bordeaux ya. Padahal cuma loan sampai akhir musim. Menurut gue sayang sih jujur aja sih ya, karena harusnya Phil Jones, gue tahu gini ya, gue ngomong gini, Phil Jones gue selalu bilang dia mau fight untuk baju kita, walaupun sekarang dia udah drop banget ya dari primanya dia, tapi tetap aja dia mau fight untuk baju kita. Itu dia masalahnya kan. Dan itu bagusnya dia juga gitu loh benar ya, karena dia pengen fight untuk baju kita, dia pengen fight untuk tempat itu di center back, which is menurut gue sih hampir impossible ya, kecuali kita banyak cedera. Dia baru main gitu loh, benar kayak kemarin. Baru dia main gitu. Jadi Phil Jones tetap di kita ini menurut gue sih ya sedikit salah langkah lah dari sudut pandang dia gitu, kalau gue bilang ya. Karena dia harusnya masih, kalau emang dia dapat waktu untuk main di Bordeaux ya, dia
ya dia harusnya ambil gitu loh, nggak benar nggak? Siapa tahu dia mainnya gacor, benar nggak di Bordeaux, ya dia balik ke sini ya bikin bikin deg-degan si kulkas lah bener ya kan. Tapi anyway ya itu yang terjadi, dia nggak mau loan, ya udahlah mau gimana lagi ya, sayang juga sih kalau gue bilang sih, harusnya diambil kalau emang ada opportunity untuk main. Barcelona, Juventus, Denis Zakaria udah murah juga ya, cuma 5 juta ya plus 3 miliar add-on ya. Gue bingung kalau emang dia sebagus itu kenapa nggak kita ambil ya kemarin ya. Bingung loh gue. Gue pikir dia harganya bisa 15-an gitu kan ya, karena dia ya kabarnya kan bagus banget itu benernya. Kabarnya kan kayak like one of the top talent lah gitu di posisi holding midfield. Tapi harganya cuma 5 juta. Gue bacanya sih kesel juga sih jujur aja. Ya kan? Kalau emang dia sebagus itu kenapa kita nggak coba sikat gitu loh. Ya kan kita beli Amad Diallo ya sampai berapa? 20 jutaan, 30 juta nggak salah kan. Kita beli 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 Pelestri juga berapa gitu, belasan. Ini cuma 5 juta plus 3 miliar add-on. Tahu deh. Kalau gue sih gue nggak tahu deh. Kalau gue sih harusnya kita ambil aja kan emang dia sebagus itu ya. Tapi anyway dia udah sah ke Juventus. Nggak perlu diinin lagi. Ada siapa lagi nih berita AC Milan, Bryan Gil, Atletico, kayaknya udah ya itu ya. Aubameyang nggak mau ke Al Nassr, dia masih mau di Eropa. Ya, Aubameyang juga udah kelar ya. Nah ini dia, dan ini berita kemarin sih ya. Jadi Van de Beek udah sah ke Everton, ya, dan menurut gue sih ya gue udah prediksiin lah kemarin lah. Makanya gue nggak langsung bikin video. Dan dengar berita ini gue nggak kaget gitu loh, karena ya sesuai prediksi gue ya nggak masuk akal gitu dia untuk ambil Crystal Palace timbang Everton. Nggak peduli peringkat Everton di bawah Crystal Palace atau enggak, tapi faktanya adalah kalau ya Everton itu klub yang lebih bagus lah daripada Crystal Palace ya. Ya Lampard sama Vieira gue bilang sih 11-12 lah, yang masih belum terlalu terbukti banget. Tapi ya gitu, menurut gue sih dia lebih cocok lah masuk Everton ya, lebih ada kelasnya lah gitulah ketimbang Crystal Palace ya. Udah sah 100% plus loan fee. Loan fee-nya berapa kayaknya nggak disebut ya. 100% salary. Gue jujur penasaran banget dia bakal main gimana di Everton. Mungkin beberapa kali gue bakal pantau nontonin Everton punya game. Dan dia selalu itulah, dia selalu teka-teki kan. Ini orang bisa bagus nggak gitu sebenarnya kan. Ya, karena setiap kali dia main itu potensinya ada. Cuma kenapa nggak selalu dipilih gitu sama Rangnick ataupun si Oler gitu loh, benar nggak? Jadi ya gitulah, gue sih penasaran ya. Gue berharap sih dia berhasil di Everton. Minimal bisa buat bikin inilah McFred keringat dingin lah, gila gitu. Benar nggak? Ya siapa tahu aja dia main setengah musim ya, dari sekarang sampai akhir musim bisa assist 5 gitu, kayak benar nggak ya, gol 2 atau apalah gitu. Ya gue berharap banyak sih jujur sih dia bakal berhasil di Everton ya. Kayaknya itu doang ya. Sorry, kayaknya itu doang. Ya cuma Van de Beek yang terakhir sih. Ya, Manchester City udah sign Julian Alvarez. Jadi gue pengen ngomongin juga ya tentang Manchester City sama Liverpool. Ya, inilah perbedaannya kita sama klub sepak bola yang bener-bener gitu ya. Oke lah, gue bilang Liverpool itu ownernya tuh pelit banget ya. Tapi gimana pun juga dia menjalankan klub sepak bola dengan ya lebih bagus lah kalau gue bilang daripada Glazer. Kalau emang benar-benar ini, maksudnya gini, mereka wise juga lah untuk dalam pengeluaran uang. Dia beli memang benar-benar yang diperlukan kan, itu yang penting ya, nggak panic buying kayak kita beli si Van de Beek ataupun Cavani. Benar ya, untuk Cavani bagus gitu kan, padahal Cavani waktu itu kan udah 6 bulan nggak main bola. Nggak panik buying seperti itu, semua terencana gitu dengan bagus itu kan. Jadi ini yang gue bilang ya, karena Januari mereka melakukan bisnis ya, si Liverpool beli striker ya kan, yang tadinya mau Luis apa ya, gue lupa deh, Luis apa gitu ya. Jadi striker itu yang tadinya mau disikat sama Tottenham tapi di hijack dealnya sama si Liverpool, dan si Man City beli pemain juga gitu loh ya. Jadi ini gue bilang gitu kan, mereka berdua kan udah lagi ya, gue bilang sih mereka sekarang ini mereka berdua yang lagi fighting untuk juara Liga Inggris, benar nggak ya? Chelsea udah rada out lah, masih bisa tapi udah rada berat. Mereka berdua lagi fight, dan mereka nggak masalah untuk beli pemain gitu loh di Januari. Ya ini yang membedakan kalau gue bilang ya. Oke lah, kita pernah juga beli pemain ya seperti Bruno di Januari, tapi faktanya adalah gue bilang gini, oh kalau nggak pemain keluar kan kita nggak beli pemain lah, ngapain beli pemain, bener itu gue bilang. Tapi faktanya kita udah ada 3 pemain keluar ya, walaupun cuma loan tapi 3 pemain keluar. Faktanya kita perlu gitu loh backup McFred ya. Van de Beek udah keluar, backup McFred siapa selanjutnya? Matic
Udah, siapa gitu loh, bener nggak? Ya, Pogba dibawa turun itu kalau dia mau main, bener nggak? Ntar main sekali kartu merah dia langsung jalan-jalan ke Dubai. Ya, ini yang menurut gua, wah, lu udah ada 3 pemain keluar, Martial, Diallo, sama Van de Beek, bener nggak? Artinya McFred udah nggak ada kompetisi lagi di situ. Ini yang berbahaya, gue bilang. Ya, ini berbahaya. Kalau Van de Beek nggak keluar sih masih mending. Van de Beek juga keluar. Ya kan? Terus siapa gitu loh, benar nggak? Matic nggak mungkin bisa compete sama McFred karena dia udah tua. Ya main sekali, udah besokannya mainnya langsung jelek. Atau nggak main 45 menit, 45 menit kedua mainnya jelek. Menurut gua nih di last minute ini nanti ya jam 4 sampai inilah pas buka transfer lagi nih pas pada bangun nih di UK ini kita harus sign last minute midfield. Entah itu loan, entah itu kita beli, kita harus sign. Harus sign midfield. Nggak ada question lagi gitu loh. Ya, udah 3 orang keluar, 1 orang masuk, itu masuk akal. Ya, bahkan Sakari aja 5 juta aja nggak mau disikat, benar nggak? Ya, gue nggak ngerti lah gitu loh, benar nggak? Gue nggak ngerti. Ya, transfer bisnis out udah sangat bagus, bisnis innya sama sekali kayak nggak ada perkembangan apa-apa, cuma rumor-rumor doang gitu loh. Ya, ini yang menurut gue sih salah banget ya. Gue udah selalu bilang beli ya beresiko juga kalau beli, benar nggak? Karena kan kita nggak tahu next manager maunya siapa segala macam. Tapi sama aja kalau kita udah ada loan out gitu kan sampai akhir musim, di mana akhir musim pun Lingard sama Pogba udah pasti keluar. Kenapa kita nggak beli midfield satu yang baru, benar nggak? Kenapa enggak? Menurut gue sih kita harus beli. Januari ini last minute kita harus beli ya. Toh anyway udah 3 orang kita out, 1 orang harus in. Ya, buat cadangan McFred biar mereka nggak terlalu ini. Karena Matic udah bukan kompetitor lagi untuk mereka. Ya, Matic udah terlalu tua, ya main udah nggak konsisten. Kalau main bagus ya lebih bagus daripada McFred, tapi ya paling bertahannya cuma 45 menit. Kita nggak ada backup lagi di midfield. Ya, alternatifnya paling cuma Pogba ya kan. Tapi sekali lagi Pogba ya kan dia kalau udah mulai kalah aja selalu deh kartu merah cedera udah ke Dubai jalan-jalan. Ya, selalu begitu ya kan. Bruno untuk turun ke bawah situ masih belum pengalaman banget. Ya, masih suka bolong lah bola dari dia gitu secara defensively. Kita nggak ada backup McFred. Ini bahaya banget kalau gue bilang. Ya, kita masih ada FA Cup, masih ada Champions League. Harus agresif nih hari terakhir. Gua sih masih berharap kita sign satu pemain, satu midfield. Ya, karena sekali lagi transfer out udah bagus, transfer in-nya mana? Ya, ini penting banget ya. Tim yang udah lagi challenge untuk menjadi juara ini Premier League aja beli pemain. Ya, nggak perlu beli yang gede-gede gitu, nggak perlu sign sampai 40 juta, 50 juta, 90 juta, benar nggak? Cari aja untuk backup mereka, McFred. Bahaya loh, ini berdua kalau nggak ada backupnya ya mereka tahu sendiri lah McFred ya. Gue udah selalu bilang mereka tuh bukan pemain jelek, mereka pemain bagus, tapi kalibernya tuh belum belum top banget gitu loh. Bukan pemain top. Dan mereka sangat yang konsisten, sangat nggak konsisten. Ya, satu game mainnya bagus banget, next gamenya langsung melempem, langsung blunder. Ini penting sekali ya. Kalau gue bilang sih ini, gue sih masih berharap kita bisa sign pemain. Ya di last minute kita sign siapa gitu. Backup McFred itu paling penting deh. Ya udah nggak ada Van de Beek, udah merajalela mereka, tinggal Matic doang. Ya, gimana menurut kalian, setuju nggak kalau kita harus sign midfield di last minute, last day dari transfer ini? Ya, terutama untuk backup McFred. Ini paling penting. Kita nggak punya pemain lain yang bisa backup McFred ya. Nggak ada pemain lain lagi gitu loh. Bahaya. Kalau kita harus memberikan peluang FA Cup sama Champions League ke tangan McFred sampai akhir musim, berat deh kalau gue bilang, berat ya, berat kalau gue bilang ya, kecuali mereka bisa konsisten, yang dimana mereka nggak bisa sama sekali konsisten, terutama di musim ini. Berat ya. Coba tahu di komen ya, menurut kalian kita harus sign nggak pemain di last day ya, last minute ini kita harus sign pemain nggak ya, entahlah itu loan atau permanen gitu, kita harus sign nggak? Dan kalau harus sign, setuju nggak sama pendapat gue, kita harus cari backup McFred, penting sekali. Ya, kalau nggak, it's game over kalau gue bilang sih. Game over. Mempertaruhkan semuanya kepada McFred sampai akhir musim konsisten itu game over menurut gue sih. Ya, berat. Ya, mau juara FA pun berat kalau gue bilang. Ya, oke, jangan lupa ya kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.